Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan dari kelas TI 3C. Di sini saya akan menjelaskan rekrutmen engineer. Selanjutnya, rekrutmen engineer. Proses rekrutmen engineer adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mendefinisikan, merinci, dan mengelola kebutuhan untuk pengembangan sistem atau produk. Tahapan studi kasus aplikasi mobile, pengelolaan keuangan, pemahaman masalah. Seorang profesional muda Maria ingin keuangan pribadi dengan lebih efektif. Dia seiring kesulitan dalam penyelesaian kemarin penyusunan anggaran dan perencanaan tabungan. Maria memutuskan untuk menggunakan aplikasi mobile pengelolaan keuangan untuk membantu mengatasi identifikasi stakeholder. Stakeholder melibatkan Maria sebagai pengguna akhir, pengembangan aplikasi, dan ahli keuangan yang memberikan masalah tentang fitur dan fungsional. Selanjutnya, pengumpulan kebutuhan. Recruitment Action. Tim Recruitment Engineer melakukan wawancara dengan Maria untuk memahami kebutuhan dan keinginannya terkait pengelolaan keuangan. Hasilnya mencakup kebutuhan fungsional seperti pencatatan pengeluaran harian, pemantauan kategori pengeluaran, dan pengingatan tagihan. Kebutuhan non-fungsional termasuk keamanan data termuka pengguna yang ramah dan kesetiaan offline. Analisis dan negosiasi kebutuhan. Selama analisis, tim menemukan keinginan Maria untuk integrasi dengan bank untuk pembaruan otomatis saldo rekening. Setelah negosiasi dengan bank terkait, fitur ini disetujui dan ditambahkan ke dalam daftar kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan. Dokumen spesifik kebutuhan mencakup modul pencatatan pengeluaran dengan kemampuan foto struk antarmuka pengguna yang intuitif dengan grafik visual, anggaran, sistem keamanan tingkat tinggi dengan ekspresi data. Verifikasi dan validasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan diverifikasi oleh tim pengembangan melalui prototipe awal. Maria juga diajak untuk memvalidasi bahwa aplikasi mencakup semua fitur yang diinginkannya. Komunikasi dan pemahaman. Tim Recruitment Engineer terus berkomunikasi dengan Maria untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi harapannya dan memahami perubahan kebutuhan selama pengembangan. Analisis risiko. Tim menganalisis potensi risiko terkait dengan keamanan data, integrasi dengan bank, dan merancang strategi mitigasi untuk setiap risiko yang diinginkan. Validasi dengan penggunaan akhir. Sebelum peluncuran, aplikasi diuji oleh Maria dan sekelompok pengguna beta untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna dan fungsionalitas sesuai dengan harapan. Pengelolaan konflik kebutuhan. Meskipun tidak ada konflik besar, tim rekrutmen engineer berhasil menangani beberapa referensi Maria yang berubah selama pengembangan. Pengukuran dan evaluasi kebutuhan. Setelah peluncuran, tim melakukan pemantauan terhadap kinerja aplikasi dan menerima umpan balik dari pengguna untuk terus meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Penyampaian dan manajemen dokumen. Dokumen kebutuhan dan semua dokumen terkait disimpan secara terorganisasi untuk memfasilitasi pemeliharaan dan perbaikan di masa depan. Melalui implementasi proses rekrutmen engineer yang efektif, aplikasi mobile pengelolaan keuangan berhasil memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Aplikasi membantu Maria dalam mencapai tujuan keuangan pribadinya. Prototype. Selanjutnya, studi kasus pengembangan prototipe aplikasi mobile untuk layanan pengantar makanan. Pemahaman masalah. Sebuah perusahaan startup bernama Food Express ingin meningkatkan pengalaman pengguna layanan pengantar makanan mereka. Mereka mengidentifikasi bahwa pengguna sering kesulitan dalam menemukan restoran, melacak pesanan, dan memberikan umpan balik setelah pengalaman pengantaran. Identifikasi stakeholder. Stakeholder melibatkan tim pengembangan aplikasi, pengguna akhir, pelanggan, dan pengemudi, pengantar, dan pemilik restoran mitra. Pengumpulan kebutuhan. Recruitment Action. Tim Recruitment Engineer melakukan serangkaian wawancara pengguna akhir dan pemilik restoran untuk memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan fungsional seperti pencarian restoran berdasarkan lokasi, pelacakan, pengiriman real time, dan sistem penilaian dan umpan balik. Kebutuhan non fungsional termasuk antarmuka pengguna yang responsif, keamanan data pelanggan, dan ketersediaan layanan 24/7. Spesifikasi kebutuhan. Dokumen spesifikasi kebutuhan mencakup rincian teknis dan fungsionalitas prototipe termasuk antarmuka, pencarian restoran yang mudah digunakan, sistem pelacakan pesanan yang akurat dan real time, modul penilaian dan umpan balik pelanggan. Verifikasi dan validasi kebutuhan. Prototipe awal dibuat untuk memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan sejumlah pengguna beta dan pemilik restoran memberikan umpan balik sepanjang proses pengembangan.
Validasi dengan penggunaan akhir. Sebelum peluncuran, prototipe diuji secara luas oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Dokumentasi, revisi, dan histori kebutuhan. Setiap perubahan kebutuhan dicatat dalam dokumen revisi bersama dengan alasan perubahan dan dampak pada proyek. Penyimpanan dan manajemen dokumen kebutuhan dan semua dokumen terkait disimpan dengan rapi untuk memudahkan pemelihara dan pembaruan di masa depan. Melalui implementasi proses rekrutmen engineer yang cermat, What Expert berhasil mengembangkan prototipe aplikasi mobile yang mencakup kebutuhan stakeholder dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam layanan pengantaran makanan mereka. Agile. Selanjutnya, studi kasus implementasi metode agile dalam pengembangan perangkat lunak. Sebuah perusahaan teknologi testing sprint selection menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk perangkat lunak baru mereka. Untuk memoptimalkan manajemen tugas dan kolaborasi tim proyek, mereka memutuskan untuk menerapkan pendekatan agile dalam pengembangan perangkat lunak mereka. Tim proyek deskripsi. Tim terdiri dari pengembangan perangkat lunak, analis bisnis, dan pemangkuan kepentingan dari berbagai departemen yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan produk. Penentuan kebutuhan awal. Tujuan mengidentifikasi kebutuhan utama dan menyusun produk backlog. Kegiatan pengembangan kebutuhan melalui wawancara dengan pengguna dan pemangku kepentingan. Penyusun produk backlog yang mencakup fitur-fitur utama dan prioritasnya. Perencanaan dan desain awal. Tujuan menentukan rincian tugas untuk sprint pertama dan merencanakan kerangka dasar sistem kegiatan perencanaan sprint oleh tim pengembang dan pemangku kepentingan. Pembuatan desain awal sistem dan antarmuka pengguna. Pengembangan penuh dan pengujian. Tujuan mengembangkan fungsionalitas dan melakukan pengujian awal kegiatan. Implementasi seluruh fitur berdasarkan prioritas, pengujian unit, dan integrasi. Penyempurnaan dan penyusunan. Tujuan menyempurnakan produk berdasarkan umpan balik pengguna selama sprint sebelumnya. Kegiatan sesi recap untuk mengevaluasi kinerja tim dengan proses agile penyempurnaan antarmuka pengguna. Pengujian akhir dan peluncuran. Tujuan melakukan pengujian akhir sebelumnya peluncuran produk, kegiatan pengujian fungsional dan kinerja secara menyeluruh, siapkan untuk peluncuran produk. Hasil produk perangkat lunak yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tim mempertahankan siklus pengembangannya interaktif dan fleksibel dengan melibatkan pemangku kepentingan. Melakukan pendekatan agile, teknik sprint selection berhasil menghasilkan produk perangkat lunak yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna dan perubahan yang mungkin terjadi selama pengembangan. Tim terus meningkatkan produk berdasarkan umpan balik pengguna, menciptakan siklus pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai. Selanjutnya, waterfall. Studi kasus implementasi metode waterfall dalam pengembangan sistem perpustakaan. Sebuah perpustakaan umum memutuskan untuk menggantikan sistem perpustakaan tradisional mereka dengan sistem otomatis yang mencakup manajemen, implementasi, peminjaman, dan pengembalian buku. Mereka memilih untuk menerapkan pendekatan waterfall dalam pengembangan sistem tersebut. Definisi kebutuhan. Langkah pertama, tim proyek bekerja sama dengan staf perpustakaan untuk merinci kebutuhan mereka secara menyeluruh. Hasil dokumentasi kebutuhan lengkap yang mencakup fungsi, sistem, batas, dan persyaratan pengguna. Perencanaan proyek. Langkah kedua, berdasarkan dokumen kebutuhan, tim proyek merencanakan seluruh proyek termasuk tahapan pengembangan dan jadwal waktu. Hasil jadwal proyek yang jelas dan diperkirakan anggaran. Desain sistem. Langkah ketiga, tim proyek kemudian melakukan proses desain sistem secara menyeluruh termasuk arsitektur, antarmuka, anggungan, dan struktur database. Hasil dokumen desain di sistem yang mencakup spesifik teknis dan rancangan keseluruhan. Implementasi. Langkah keempat, pengembangan mulai mengimplementasikan sistem berdasarkan rancangan yang telah disetujui. Hasil kode program yang membangun sistem perpustakaan sesuai dengan spesifikasi desain. Pengujian. Langkah kelima, tim QA (Quality Assurance) melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diterapkan. Hasil laporan pengujian yang mencakup hasil pengujian fungsional, integrasi, dan performa. Peluncuran. Langkah ke-6, setelah pengujian berhasil, sistem diluncurkan secara penuh dan diterapkan di seluruh perpustakaan. Hasil sistem perpustakaan otomatis dioperasikan dan dapat diakses oleh staf pengunjung. Pemeliharaan dan dukungan. Langkah ke-7, setelah peluncuran, tim proyek tetap siap memberikan dukungan teknis, menanggapi masalah yang mungkin timbul, dan melakukan pemeliharaan rutin. Hasil dukungan bekerja untuk memastikan sistem tetap beroperasi secara efisien.
Evaluasi dan umpan balik. Langkah ke-8, setelah beberapa bulan pengguna tim proyek mengadakan sesi evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari staf perpustakaan dan pengunjung. Hasil umpan balik digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Penutupan proyek. Langkah ke-9, proyek dianggap selesai setelah sistem berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan perpustakaan. Hasil dokumentasi penutupan proyek, evaluasi keseluruhan, dan rekomendasi untuk pengembangan masa depan. Melalui pendekatan waterfall, perpustakaan berhasil mengimplementasikan sistem otomatis mereka dengan sukses. Meskipun proses ini bersifat linear, metode waterfall memberikan struktur yang jelas dan terorganisasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.